Shalom, Jojo Aman Banta Gerida. Jumpa lagi kita di sermon pelayan KKR, tapi guru KKR SGBKP di channel YouTube KKR Madraman ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan, Oke, kitab Sada Samuel 17 ayat 45 sampai 54. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat yang 54. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kamu." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Dengan umban dan batu ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai dekat dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ya, bahan ini sangat terkenal ya, apalagi guru KKR mungkin kadang-kadang di bahan-bahan sehari-hari juga kita pakai Daud dan Goliat. Hari ini kita belajar, kita akan menemukan hal yang baru lagi ya. Ketika kita belajar ataupun ketika kita membaca cerita tentang Daud dan Goliat, kadang kita fokus hanya kepada ketapel gitu ya, batu melawan Goliat yang raksasa, Daud yang kecil melawan Goliat yang raksasa gitu ya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita dari firman-Nya, mengingatkan kita sebagai guru, kita lebih sebagai anak-anak gitu ya, bahwa bukan hanya sekedar perang antara Daud yang kecil, Goliat yang raksasa, atau Israel yang kecil, orang Filistin yang tinggi-tinggi, bukan mengenai antara ketapel dengan perlengkapan lengkap, enggak. Hari ini diingatkan bagaimana tentang kini terkendal proklamasi, aku bilang di surat bahasanya, proklamasi iman Daud terhadap dirinya, terhadap jemaatnya, terhadap rakyatnya, terhadap Tuhannya, nandangi Tuhannya. Bagaimana Daud memproklamasikan, kan ini tadi bahasa proklamasi ya, hari ini kau akan diserahkan Tuhan sama aku, gitu ya. Bahkan nanti kalau kamu baca nanti di ayat yang di atas, ketika tentara orang Israel, karena ini salah satu cerita bahan favorit ya, ketika orang Israel gemetar ketakutan gitu ya, gir-gir katanya kalau bahasa Karo, berdiri Daud, "Engkau kita makabiar mankala silar kini terkenal." Gitu. Ini mau kayak gitu ya. Jadi ini bagaimana proklamasi Daud itu bukan sekedar perang rakyat, perang negeri ya, tapi
tentang proklamasi kita kan. Gitu. Jadi berbicara mengenai Daud dan Goliat, bagaimana Daud percaya bahwa dalam Tuhan lari semetahan, dia menang. Tuh karena apa? Bukan kan kebanyakan bukan mengenai pedang apa segala macam. Yang penting katanya adalah tentang bagaimana Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Gitu ya. Jadi membantah guru lebih jadi perenungan kalau membantah ya. Kadang kita selalu kalau yang hebat, yang keren itu kalau misalnya ya yang apalah secara kasat mata yang keren itu adalah kalau dia berhasil, kalau dia ada PNS misalnya atau gajinya tinggi, berhasil itu kalau keluarganya adem-adem. Keren itu guru, keren itu mantap kalau fasilitas runggun lengkap, adilang lah mantap. Kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang kini kita harus lebih daripada itu. Bagaimana mungkin kepelayanan kita secara administrasi di gereja KKR lagi ya bagi dia umpamana lah bagi ukur terus, tapi kita spektakuler kan, itu yang perlu kita proklamasikan dan itu yang perlu kita bagikan kepada adik-adik. Makanya kalau bahasa anak-anak kan itu ya, contohnya Sentabi aku kan ada juga gitu lagu-lagu apa ya, jadi kupikir jangan pula kita kalah ya kan, baju baru alhamdulillah, kalau nggak baru pun nggak apa-apa katanya. Kadang kan gitu ya, sukacita sekarang anak remaja ketika harapannya, ketika surah-surahnya jadi, ketika dia minta sesuatu gitu, karena ketakutan yang aneh sekarang. Kalau dia tidak sanggup mengimbangi kawannya, misalnya kawannya beli handphone atau iPhone, dia terbaru juga, dia harus baru sepeda dan lain-lain gitu ya. Bahkan mungkin ketakutan yang lain kita share. Kalau aku bilang hari ini guru boleh share sama anak remaja ketakutan apa yang bisa, yang sering menggerogoti dia. Harus, kenapa? Misalnya itu dia, bagaimana Daud bilangnya, siapa dia tuh? Iya. Contohnya kayak anak kecil, kenapa? Bisa harus bilang dia, siapa sih yang takut malam-malam kamar mandi? Kenapa rupanya aku harus takut kamar mandi? Gitu ya, maksudnya karena untuk namanya orang proklamasi, Kuakap Adi sangat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia lah, mungkin medate kali ya, walaupun dia Jawa medok, tapi kan proklamasi, namanya memproklamasikan bagaimana kita menyatakan iman kita, harus berani. Ya memang kalau dari segi militer luar biasa, makanya kan kalau nanti seperti yang aku bilang ya, nanti kalau kita baca ceritanya ini, gir ketika Daud menantang, Goliat menantang Daud, ayo berdiri kita one by one, siapa yang kalau nanti menang aku tunduk, siapa kalau kalian yang kalah juga kalian tunduk gitu ya. Jadi gir tanya, apa gir-giran anak remaja, anak tanggung ya kan. Makanya ketika ujian bilang perlu diproklamasikan iman, aku harus siap, udah siap aku udah belajar gitu ya, aku udah belajar. Kenapa aku takut? Kenapa kalian banyak? Apa kalian banyak soal ujian itu? Gitu ya. Artinya bukan juga berani berani sok berani gitu ya. Tapi maksudnya berani terberisi persiapan. Kenapa? Karena persiapan. Daud itu kan, kenapa dia berani? Karena dia memang dekat sama Tuhan. Iya, kamu tahu kayak mana Daud kan? Waktu di rumahnya dia. Makanya Daud itu walaupun Daud kan diperkirakan orangnya nggak tegap, nggak tinggi, betul-betul imut gitu ya, imut. Kecil gitu ya, makanya bapak Nabi Lata bahwa dia mengganti Saul kan gitu. Tapi kamu tengok ya, ketika karena hubungannya dengan Tuhan, jadi ketika dia jadi gembala pun latar belakangnya memang pengalaman rohaninya luar biasa ya. Maka tahu kamu dia jadi gembala kan, serigala lawannya, harimau lawannya, amin PKT dagingnya. Kenapa? Karena kini tekannya luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan selalu menolong dia. Ya, jadi hari ini kita semakkan anak kita ingatkan anak kita bahwa dia punya iman yang luar biasa, yang mengalahkan ketakutan, bahkan mengalahkan keraguan gitu ya. Ayo, kan ada itu film, ada minggu entah lihat hari film pendeknya, coba kita bikin film Facing of the Giant ya. Mohon maaf aku bilang juga ya, nggak apa-apa juga ya, karena itu bagus. Kita harus mengalahkan, kan itu tentang raksasa kita, giant kita taklukkan yang menggerogoti kita, rasa malu, ketidakpercayaan diri, sekelbena. Itu yang perlu hari ini kita diingatkan apa? Kita punya iman, kita punya Tuhan yang mampu yang lebih daripada yang kita bayangkan. Luar biasa nih. Nah, balik kita ke yang sering kita bahas ya. Luar biasanya itu ya, hanya dengan apa itu ya, ketapel
Ada bernama Daud ini kan, tapel dengan sosok roh itu. Makanya jadi sama Tuhan like simut nggak ada yang nggak mungkin, nothing impossible ya. Jadi mari kita guru, kita berkati firman, kita berkati anak kita dengan firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Kita ingat anak kita, bukan hanya pesan semangat bukan gitu ya, tapi bukan hanya mengenai kepercayaan diri, tapi betul-betul keimanan yang membuat kita berani gitu ya, yang harus mampu menghancurkan rasa-rasa yang membuat kita rendah, malu, takut, segan gitu ya, rasa-rasa yang mungkin yang sakit hati masa lalu. Harus itu. Makanya gue bilang tadi, nggak apa-apa juga kalau jadi buat bilang lagi pertanyaan, apa yang membuat kita takut selama ini, apa aja, coba checklist hari ini. Bilang sama Tuhan, bilang samanya, aku nggak takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan bersama aku ya. Jadi harapan Enda mungkin sedikit juga mendapatkan benang merahnya dari firman Tuhan kita untuk minggu ini. Jadi selamat melayani, semangat kita Kerina. Ingat, kita Guru Ulah pernah, jangan pernah takut ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk kita proklamasikan iman kita sampai kapanpun, dimanapun. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup. Amin.